Assalamualaikum Taurus, apa kabar kalian di sana? Semoga baik sehat semuanya, amin ya. Di sini akan saya readingkan untuk Taurus. Ini temanya tentang dia yang akan berkomitmen atau menikahi Taurus gitu ya, atau menikah dengan Taurus gitu. Di sini seperti apa energinya dan karakternya juga dan zodiaknya juga nanti yang akan saya readingkan tentang hal itu. Dan ini saya tarik energinya dia ke Taurusnya gitu ya, di hubungan asmara ini, dan ini khusus tentang hubungan asmara ya, seperti itu. Ini general reading dan kolektif. Kalau kalian ingin personal reading tentang permasalahan kalian sendiri secara detail, pastinya kalian bisa hubungi WA yang ada di description di bawah video ini ya. Itu secara detail. Kalau di sini kan secara general, jadi ada yang resonate dan ada yang enggak kan gitu ya. Seperti itu. Oke, langsung kita readingkan aja di sini energi dia atau seseorang yang akan berkomitmen atau menikah dengan Taurusnya gitu ya. Seperti itu. Itu siapa gitu. Dan di sini kartu yang muncul ada soulmate. Dia ini adalah soulmate-nya si Taurus ya, soulmate-nya Taurus gitu. Entah ini temannya Taurus atau mungkin kekasihnya Taurus gitu ya, atau mungkin dari pertemanan menjadi kekasih gitu, bisa juga. Yang mana pertemanan ini kan bisa pertemanan di masa lalu atau pertemanan yang baru-baru aja kalian ada hubungan dengan dia gitu ya. Pertemanan itu kalau sekarang kan bisa lewat sosmed gitu ya, lewat sosmed pertemanan banyak sekali dan mungkin kalian melewati itu juga gitu ya, bisa lah. Yang pasti di pertemanan ini entah ini orang masa lalu atau orang yang ada di hubungan dengan si Taurusnya saat ini gitu ya. Seperti itu. Yang pasti di sini adalah soulmate-nya si Taurus, yaitu teman atau kekasih, dan otomatis si Taurusnya sudah mengenal dia gitu ya. Dan di sini ada reconciliation. Dia akan kembali ke dalam hubungan. Otomatis di hubungan kalian di sini pernah ada permasalahan gitu ya. Pernah ada permasalahan yang membuat hubungan kalian ini mungkin ada kerenggangan, ada jeda, ada perpisahan, atau berfokus ke kehidupan masing-masing dulu, atau komunikasi on off gitu ya. Itu jadi permasalahan-permasalahan di hubungan kalian ini ada, sehingga hubungan kalian mungkin kayak membuat ada jeda lah ya, ada jeda untuk hubungan kalian gitu. Dan dia akan kembali ke dalam hubungan. Di sini ada reconciliation, dan kemudian di sini ada keep an open mind. Di dianya ini mungkin dari proses kehidupan dia yang membutuhkan atau mungkin kehidupan yang mungkin nggak mudah kali ya gitu, seperti itu. Dan itu malah justru kayak membuat dia lebih bertambah dewasa, lebih bijak, lebih luas dalam berpikir, open minded juga gitu ya. Jadi dari permasalahan-permasalahan yang dihadapi justru lebih memberikan energi kebaikan, energi pendewasaan, dan dia lebih bisa untuk mengambil keputusan yang bijak, keputusan yang tepat dalam kehidupan dianya sendiri gitu. Kayak ditempa dengan adanya permasalahan-permasalahan di kehidupan dia yang membuat dia lebih dewasa di sini. Dan saat ini dia lebih dewasa daripada sebelum kalian dipertemukan, bisa juga. Dan dengan pendewasaan ini dia mengambil suatu keputusan yang bijak, yaitu ada heart to heart conversation. Dia akan berbicara terus terang ke Taurus, atau akan memberikan energi
energi keterus-terangan, energi jujur ya, dia akan jujur ke Taurusnya dalam hubungan di sini ke depannya dan dari sebelumnya juga gitu tentang permasalahan dia gitu ya. Itu dan dia akan mengatakan dari hati ke hati di energinya dia ke Taurusnya gitu. Dan kalau saya lihatnya dia seseorang yang yang jujur sih ya, seseorang yang jujur yang apa adanya gitu, dan dia akan mengatakan itu ke Taurusnya gitu. Dan ini ada wedding ya, mungkin yang akan dia bicarakan yaitu tentang pernikahan gitu. Wedding itu kan kartu pernikahannya, dia akan membicarakan tentang pernikahan kalian ke depannya gitu ya, atau komitmen kalau misalkan belum nyampe ke hubungan yang real secara pernikahan ya, dia akan memberikan komitmen ke yang lebih serius dalam hubungan asmara dengan si Taurusnya gitulah ya. Itu yang mana di sini kendalanya otomatis di masa lalu kalian ada kendala, ada permasalahan, jadi membuat kalian ada jeda dan dia akan kembali ke dalam hubungan dengan memberikan energi seperti itu. Dan seseorang yang akan menikahi Taurus ini adalah soulmate-nya Taurus atau temannya atau kekasihnya gitu ya. Itu jadi ini energi tentang orang masa lalunya Taurus atau orang yang baru tetapi memberikan energi seperti ini gitu ya. Dan yang pasti di sini seseorang ini sudah ada dalam hubungan Taurus, Taurus sudah kenal dengan seseorang ini gitu. Dan dia akan memberikan atau akan menikahi Taurus gitu ya, atau memberikan komitmen ke Taurusnya gitu. Itu ya, orangnya seperti itu. Dan ada wedding, otomatis ada pernikahan di Taurusnya di sini. Oke, dan di sini ada Five of Wands. Dia energinya dia ini ngerasa ada persaingan ya. Persaingan otomatis di hubungan kalian ini mungkin di Taurusnya mungkin ada orang ketiga atau ada orang lain gitu ya dalam hubungan kalian di sini. Nggak cuman Taurusnya aja gitu dia ngerasa ya, istilahnya entah dari si dianya juga bisa ya, dia mempunyai orang lain gitu, atau mungkin si Taurusnya yang mempunyai orang lain di belakang kalian gitu. Jadi kayak di hubungan asmara ini dia ngerasa ada persaingan di sini gitu ya. Itu dan dia kayak lebih gimana caranya untuk melewati persaingan tersebut gitu. Dan dia ingin keluar dari persaingan itu, ingin keluar dari ingin keluar dari rasa amarah gitu mungkin ya, ingin keluar dari namanya persaingan ini kan kayak memunculkan energi marah, energi kecewa, energi yang pasti nggak puas gitu ya. Kenapa di dalam hubungan kalian ini ada orang lain gitu ya, seperti itulah dia ngerasa seperti itu, ada persaingan ini di hubungan asmara gitu. Dan di sini ada the Hangman, otomatis hubungan kalian ini kayak menggantung gitu ya, kayak nggak ada keputusan, nggak ada keseriusan gitu, nggak ada ya, hubungan yang menggantung, jadi nggak ada tujuan gitu kan ya. Itu dan di sini ada Temperance, otomatis dengan energi yang seperti itu dalam hubungan asmara dia lebih mengambil suatu energi untuk lebih bersabar, lebih tenang, lebih menyamankan diri meskipun ada amarah gitu ya. Tetapi dia berusaha untuk bersabar, berusaha untuk tenang di sini. Dan orangnya memang kalau saya lihatnya orangnya juga sabar dan tenang gitulah ya si dianya di sini. Dan di sini ada The Lovers, dia kayak menginginkan untuk hubungan ini menjadi, memang si dianya datang ke Taurusnya ini menginginkan untuk hubungan kembali membaik gitu ya, atau hubungan menjadi, atau si Taurusnya diinginkan dianya menjadi jodoh dia, bisa juga seperti itu dengan The Lovers ini, karena dia energinya energi yang penuh cinta kalau saya lihatnya ya, energi penuh cinta, energi
yang menginginkan benar-benar si Taurusnya ini memberikan energi komitmen ke dianya atau mungkin menikahi dia gitu ya, atau sebaliknya gitulah ya. Dia akan tetap berusaha untuk menjadikan si Taurusnya ini jodohnya dia, atau dia akan menikahi Taurusnya gitulah ya. Seperti itu sih, yang mana hubungan ini kan dulunya pernah terpisah dan kemudian kembali lagi gitu. Itu ya. Dan di sini ada the word. Si dianya ini seseorang yang pintar berkomunikasi, orang yang sabar. Ya, tadi kesabaran ini ada, jadi orangnya kalau saya lihatnya orang yang sabar penuh ya. 2 kartu menunjukkan kesabaran di dianya gitu. Dan kemudian di sini orangnya lincah gitu. Misalkan di karir ya, apapun dia kerjakan gitu, tanpa mengeluh, mungkin dengan keikhlasan gitu kali ya. Jadi apapun dia lakukan gitu, dan dia mempunyai fisik yang cantik atau cakep gitu. Kalau istilahnya sesuaikan aja ya, dia ini laki atau perempuan gitu, yang cantik atau cakep, yang awet muda mungkin kalau di usia dianya sudah dewasa gitu ya, mempunyai wajah yang awet muda gitu, bisa juga seperti itu. Dan dia lebih ke memberikan energi di perputaran waktu ini dengan ketegasan dia gitu ya, orangnya seperti itu. Dan di sini ada The Chariot. Dia memberikan energi ke dianya ini dengan energi keoptimisan ya. Dia penuh dengan optimis di sini, karena apapun yang dia lakukan ke depannya menginginkan adanya kemenangan-kemenangan atau adanya keberhasilan di energinya dia, baik di hubungan atau di segi yang lain gitu ya. Seperti itu. Dan dia lebih ke menginginkan untuk hubungan asmara ini menjadi terwujud, untuk memberikan komitmen atau menikahi si Taurusnya gitu ya, atau menikah dengan Taurus gitu. Dan di sini ada King of Pentacle. Dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha dia juga bagus gitu ya, mapan. Dan di segi karakternya dia juga orang yang tegas gitu ya, orang yang tegas, yang berprinsip gitulah ya, orangnya seperti itu. Dan mungkin ini karakternya si Taurusnya juga ya. Taurus itu kan mempunyai energi seperti ini juga gitu kan ya, kemapanan gitu, kemapanan dari segi karir, keuangan, bisnis, usaha, dan menginginkan untuk perwujudan di pernikahan ini, menginginkan sosok yang seperti itu gitu ya. Itu seperti itu sih. Jadi di sini kalau saya lihatnya, pertemanan di sini, soulmate di sini, entah pertemanan di karir, keuangan, bisnis, usaha kalian, atau dari sosmed ya, atau pertemanan dulu, pertemanan kalian di waktu SMA atau di waktu sekolah kuliah kalian gitu, atau dimanapun kalian pertemanan di sini ya. Itu yang pasti di sini hubungan kalian ini adalah hubungan soulmate, yang dari pertemanan menjadi kekasih, dan ke depannya ada ada keinginan untuk menikah, untuk menikahi Taurus, atau menikah dengan Taurus, atau memberikan komitmen ke Taurusnya gitu ya. Meskipun ada permasalahan di hubungan kalian, tetapi dia kembali dengan energi yang serius di sini. Itu sih karakternya seperti itu. Ya, orangnya sabar sih ya kalau saya lihatnya itu. Dan kalau saya lihatnya dengan persaingan-persaingan ini ya, dari karakter dianya juga otomatis seseorang yang dikenal banyak orang gitu ya. Itu dikenal banyak orang, yang pasti banyak yang mengidolakan dia, mungkin seperti itu ya. Jadi kayak persaingan-persaingan di sini ya, ini karena dari energinya dia
persaingannya mungkin dia seperti itu energinya ya, itu atau mungkin persaingan ini dari Taurusnya yang memunculkan, bisa juga ya. Seperti itu, Taurus yang memunculkan orang ketiga di belakang hubungan kalian, kan bisa juga. Itu sih ya. Dan kemudian di sini untuk zodiaknya kita sebut yang pertama ini ada Pisces, kemudian Scorpio, Aquarius, Capricorn, Sagittarius, Leo ya. Di sini ada zodiak itu yang kesebut di readingan ini gitu. Dan kemudian kalau di kartu which is tarotnya ini Cancer juga ada, Taurus juga ada ya. Taurus dengan Taurus bisa ya, seperti itu juga ada di sini. Itu sih yang kesebut di sini untuk zodiaknya itu, tapi nggak semuanya istilahnya yang menikah dengan Taurus ini zodiaknya ini aja gitu. Bisa juga dengan zodiak selain yang saya sebutkan di sini kan ya, seperti itu. Jadi kalian sesuaikan aja untuk energinya dia, karakternya dia gitu kan. Ada pertimbangan-pertimbangan di situ juga kan gitu ya. Itu seseorangnya seperti itu ya, dan mempunyai energi seperti itu gitu. Oke, saya rasa cukup ya untuk readingan di sini. Dia yang akan menikah dengan Taurus atau menikahi Taurus atau memberikan komitmen ke Taurusnya, komitmen hubungan yang serius ke depannya gitulah ya, seperti itu. Sesuaikan aja di sini untuk kalian si dianya ya. Ya, saya rasa cukup Taurus. Kita ketemu dengan video saya yang lain dan assalamualaikum. Bye.